Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman bisa lihat di depan saya ada Amel Gidanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Kita mesti ini Mel ya. Physical distancing. Physical distancing, benar. Tapi teman-teman semua, bahwasanya teman-teman jangan lupa subscribe channel Inspirasi Indonesia dan jangan lupa like, comment, share. Teman-teman semua bisa dapat berita terbaru dan informasi mengenai video ini, tekan tombol lonceng nih Mel. Nah, jadi teman-teman harus melakukan itu. Mel, by the way, Amel Putri Pariwisata Kabupaten Kuburaya 2019. Sebelum itu, Mel, sedikit opening number ketika mewakili Provinsi Kalimantan Barat. Oh, yang pas ke nasionalnya? Oke. Agak-agak lupa nih, Pak. Oke. Dian Amelia Gidanti, Kalimantan Barat. Saya mengenang masa lalu. Coba Bang, coba. Oh, saya tidak bisa, Mel. Amel, gimana kabarnya, Mel? Alhamdulillah sehat. Baik. Aktivitas sekarang, Mel? Aktivitasnya sebelumnya kan kerja. Udah kerja di mana? Di salah satu hotel di Pontianak juga sih. Cuman karena lagi pandemi ini jadi sementara diliburkan sih. Oke, jadi di hotel juga libur, Mel? Soalnya kan berpengaruh terhadap tingkat hunian juga kan. Jadi otomatis hotel juga mengurangi karyawan yang masuk. Karena juga sepi juga sih pengunjungnya. Amel, berarti kemarin kuliah selesai tahun? Kuliah September kemarin. Oke. Amel nih perjuangan menjadi Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Barat. Nah, maksud saya seperti itu. Sebelum itu Amel mungkin pasti pernah kan mengikuti lomba-lomba yang basicnya seperti ini. Kayak duta-duta wisata sebelumnya. Jadi pertama kali turun sih di 2000, maksudnya terjun di dunia kompetisi kayak gini. Pertamanya itu di Duta HIV AIDS itu 2016. Jadi sempat pernah nyoba di Duta HIV AIDS itu masih mahasiswa baru. Jadi di situ itu disuruh kampus untuk mewakilin. Kebetulan kami tergabung di organisasi PIK Belia kayak Pusat Informasi Konseling. Jadi mewakili kampus ke Duta HIV AIDS 2016. Terus di situ kan benar-benar masih meraba-raba ini ajang apa. Jadi cuman jalanin dan hasilnya sih memang belum rezekinya di situ. Kemudian udah 2016, di 2017 itu ditawarin sama dosen PA, coba ikut Bujang Dara Pontianak. Itu di tahun 2017. Akhirnya Amel 2017 ditawarin dosen PA, terus diajak dosen PA ketemu sama pembina UKM. Di Polnep itu kan ada namanya UKM Modeling dan Fotografi. Wow, Polnep ya punya gitu ya. Iya. Jadi dikenalin sama pembina UKM-nya, terus diturun ikut audisi kemarin 3 orang yang dari Polnep-nya. Ya, dan pas pengumuman pemenang finalis, alhamdulillah cuma Amel sendiri yang lolos dari Polnep-nya. Tapi pada saat itu Mel, perasaan ketika disuruh ngikut Bujang Dara nih, mau atau tidak mau pada saat itu? Antara setengah, karena ditawarin tuh pas udah mepet tanggal batas pendaftaran dan mikir belum ada persiapan. Cuman kata dosennya bilang, dicoba aja dulu cari-cari pengalaman. Urusan menang atau enggak menang dapat hadiah itu nanti urusan belakang aja. Yang penting pengalamannya. Jadi udah coba turun. Jadi dapat kesempatan jadi finalis dan alhamdulillah kan banyak juga ilmu-ilmu serta banyak koneksi juga dari situ. Karena juga Bujang Dara kan nomor wahid ya di Kota Pontianak. Pokoknya paling hitsnya tuh kan istilahnya itu. Jadi Amel dapat pengalaman nih, pelajaran di situ. Nah, pada saat di Bujang Dara, Amel terpilih mendapat juara atau belum ya? Rezekinya di situ sih. Karena memang benar-benar kayak turun ini cuman murni turun sendiri, berbekal pengetahuan yang seadanya karena memang prepare-nya yang cuman beberapa hari sebelum audisi, kayak gitu sih. Pada saat itu ketika Amel tidak mendapatkan juara atau atribut, apa perasaan Amel? Sempat ngedown kah pada saat itu? Pertama sih sempat ngedown, tapi mikir lagi, oh iya benar juga sih nggak dapat karena sesuai juga kayak Amel nggak punya mentor, terus persiapannya juga masih persiapannya kurang maksimal karena kan prepare-nya kemarin cuma sehari 2 hari sebelum audisi kayak gitu. Memang menurut Amel bahwasanya
ketika mengikuti kompetisi ini persiapannya harus lebih matang. Soalnya dibandingkan setelah yang lomba berikutnya itu kan hasilnya karena persiapannya juga sebelumnya. Di tahun 2017 Amel mengikuti Putri Pariwisata Putri Kuburaya. Di Kuburaya itu tahun 2019. Nah, berarti kan 2 tahun nih. 2 tahun setelah dari pasca Bujang Dara, Amel mencoba bukan mencari rezeki, maksudnya mencoba di dunia seperti ini lagi di Kuburaya. Nah, pada saat itu 2 tahun Amel memang harus ikut lomba ini kah atau itu sih kalau kan 2017 di Bujang Dara, 2018 itu nggak ikut apa-apa, cuman Amel fokusnya ke organisasi yang ada di kampus, gabung di himpunan mahasiswa sama di UKM itu kan. Kemudian di tahun 2019-nya itu kebetulan di kampus itu kan ada expo. Jadi di Polnep tuh kalau ada mahasiswa baru itu ada namanya Expo Ormawa. Jadi di mana saat itu tuh mahasiswa baru tuh mendaftar UKM yang ada. Kebetulan di situ kan Amel tergabung di UKM modeling fotografi tadi. Jadi ada kesempatan buat fashion show. Kayak nampilkan ini UKM ini dan kebetulan pas fashion show itu disponsorin bajunya. Nah, jadi pihak yang mensponsorin baju itu yang nawarin, coba mau ikut daftar ini enggak, Putri Pariwisata Kabupaten Kuburaya, katanya kayak gitu. Ditawarin sih, responnya sih kayak masih mikir sih awalnya tuh. Cuman karena itu kan UKM juga banyak teman-teman yang lain juga daftar, jadi yaudah deh bareng-bareng sama yang lain. Itu di tahun 2019 juga? Itu masih pas ditawarin itu kayak bulan Oktober akhir tahun. Nah, jadi kan untuk di di Kuburayanya itu kan tahun 2019 awal tahun ya. Jadi udah bilang mau ikut nggak? Kan Amel bilang mau ikut. Terus di coach, di training kayak gitu tuh persiapannya dari Desember. Jadi lumayan lama dari Desember ke Februari. Siapa Mel yang kemarin nawarin pada saat itu? Bang Sakti. Sakti. Jadi pada saat itu Bang Sakti juga yang mengcoach Amel. Bang Sakti sama dibantu sama Bang Seto, juga dibantu sama alumni Papipar Kuburaya yang sebelum-sebelumnya sih. Dan memang persiapan Amel waktu itu lama ya? Jadi kayak pengetahuan, knowledge-nya, segala attitude, cara ngomong sama juri apa segala macam tuh kayak setiap seminggu tuh paling ada pertemuan 1 atau 2 kali. Sehingga Amel mempunyai persiapan yang matang. Amunisi buat perangnya lebih banyak itu. Ready to mengikuti kompetisi itu. Akhirnya Amel sudah nih coaching sehingga waktu itu daftar pada bulan Februari awal daftarnya. Dan Amel lihat pada saat itu saingan Amel gimana? Waktu itu sempat minder nggak? Sempat, pastikan ada yang tinggi-tinggi, terus ada yang bawa pengalaman juga sebelumnya. Cuman Amel cuma ya udahlah, niatnya kan cuma ikut jalanin dan apapun hasilnya serahkan aja. Yang penting kita udah punya proses dan yang kata Mutiara tiada proses yang mengkhianati hasil itu kan dibuktikan di situ. Akhirnya Amel coba di kompetisi itu. Nah, pada saat kan di Papipar seperti Bujang Dara juga ya, ada karantina, ada pembelajaran, dan itu Amel mengikuti dengan baik. Otomatis ilmu Amel nambah nih dong. Nah, ada nggak pengalaman unik sedikit di karantina pada saat itu? Kalau di Papipar itu kan karantinanya singkat, cuman 3 hari. Nginep, cuman beda sama Bujang Dara kan lumayan lama durasinya. Jadi di proses di Papipar Kuburaya tuh pertamanya kita ada technical meeting. Nah, di technical meeting tuh kayak seminggu sebelum karantina. Dan di technical meeting itu juga udah ada poin penilaian presentasi. Jadi di technical meeting tuh udah diambil nilai presentasi. Baru saat itu masuk karantina. Hari pertama karantina itu pertamanya kita beauty class, pemateri, terus juga malamnya langsung malam bakat, besoknya langsung interview, malamnya langsung malam final. Jadi tuh dengan kejar-kejaran, jadi para alumni Papipar tuh bilangnya kayak, kan nginep di hotel ya, di Gardenia, tapi rasa militer. Karena benar-benar nyentuh tempat tidur tuh cuma sebentar. Karena diimbangi dengan koreo segala macam. Berarti kan otomatis Amel benar-benar ekstra ya, mengeluarkan tenaga juga di karantina. Nah, bagaimana pada saat itu Amel mengimbangi, saya harus fokus kompetisi ini dan fokus juga mengikuti karantina. Karena kan bercabang nih, Amel mesti dapat kayak imunisi tentang knowledge, pengetahuan. Sedangkan Amel mengikuti koreo itu kan juga sangat mengganggu. Nah, bagaimana cara Amel waktu itu membagi?
Membaginya sih kan memang udah ada waktu yang dibagi-bagi, itu kan memang waktunya padat dan kita nggak ada waktu luang kan. Jadi curi-curi waktu pas misalnya lagi make up. Jadi teman sebelah tuh kayak pura-pura nanya Q&A gitu, cari-cari Q&A. Jadi sambil make up tuh sambil jawab ini. Bahkan pas malam final tuh kan juga sambil latihan Q&A. Jadi sambil di make up sama MUA-nya, itu teman sebelah tuh nanya kalau ditanya ini pertanyaannya. Jadi Amel sambil make up-nya sambil jawab gitu. Perasaan Amel ketika masuk 3 besar nih, kayak nyangka gak sih bahwa Amel masuk ke 3 besar pada saat malam grand final itu? Antara nyangka nggak nyangka sih. Cuman kayak kalau misalnya kita kompetisi kan kita pasti lihat pesaing-pesaing kita kayak gimana. Jadi pasti udah kayak ada feeling. Dan kebetulan alhamdulillah feelingnya benar kayak gitu sih. Dan di 3 besar kan juga agak kurang yakin kalau misalnya di pas tulis standing gitu kan. Tapi ya udah pas tulis standing apapun hasilnya berarti ini yang terbaik yang dikasih sama yang di atas kan. Jadi ya udah jalanin aja. Sebelum 3 besar berapa besar dulu? 5 besar gitu. Nah, 5 besar. Masih ingat nggak pertanyaan yang waktu itu dijawab Amel pada saat 5 besar? Iya, pertanyaannya ini, Sabta Pesona itu kan ada 7 unsur. Jelaskan unsur aman. Nah, itu Pak udah sehari-hari langsung dengar seperti itu. Iya, itu yang itu. di coaching setiap hari juga Iya, kan. benar. Dan alhamdulillah ya, maksudnya memang bahwasanya rezeki itu sudah diatur Mel ya. Kan soalnya pertanyaannya kan juga dari goal. Dan dimudahkan juga. Iya. Bahwasanya teman-teman, Amel dapat pertanyaan itu bukan memilih ya. Iya, soalnya acak random. Dan itu kadang memang untung-untungan, rezeki-rezekian seperti itu. Tapi ya bahwasanya memang kembali lagi rezeki datang waktu yang tepat ya. Nah, ketika Amel 3 besar udah, nah 3 besar waktu itu apa? 3 besar disuruh kampanye sadar wisata. Amel masih ingat waktu itu kampanyenya apa? Agak lupa ingat sih. Sadar wisata pokoknya di situ kita mengkampanyekan, mengajak audiens di sana bagaimana kita mencintai wisata kita. Karena kalau kita nggak sadar kita punya wisata nih, kita nggak mencintai wisata, siapa yang akan menjaganya kayak gitu. Kalau bukan kita siapa lagi ya kan? Sekarang kan juga banyak tempat wisata yang fasilitasnya rusak, banyak sampahnya. Nah itu kan karena masyarakatnya kurang punya rasa sadar wisata. Iya benar. Nah udah masuk 3 besar nih, 3 besar, akhirnya diumumkan lah buat jadi juara 1 pada saat itu Putri Pariwisata Kuburaya. Apa perasaan hari itu Mel? Kayak setengah antara ini mimpi atau bukan sih, kayak pas di crowning sama yang sebelumnya Kak Cecil tuh pernah Kak ini beneran Kak? Kak Cubit Kak Dek Kak Cecil bilang kayak gitu. Emang mimpinya Amel gak tujuan buat jadi Putri pada saat itu? Ya pastinya setiap kita kompetisi pasti tujuan kita maunya jadi pemenang. Cuman terlepas dari hasilnya kayak berharap, tapi nggak berharap yang kayak itu tuh boleh berharap tinggi, tapi juga harus siap dengan kecewaan yang terburuk. Nah jadi pada situ berharap dengan berharap, terus juga diimbangi dengan persiapan tentunya kan. Jadi ya terpilih tuh kayak akhirnya perjuangan sama tim tuh nggak sia-sia. Karena bagaimanapun Amel bisa berdiri di panggung itu juga berkat orang-orang hebat di belakang juga yang support. Nah pada saat ketika masuk di Crown akhirnya besok kan sudah menjalankan amanah ya. Nah pada saat itu sempat nggak Amel kayak ngerasa ngebeban bahwa amanah ini cukup besar, cukup berat buat Amel untuk menjadi seorang putri? Lumayan sih, terasa kayak ini perjalanan bukan akhir perjalanan pemenangan ini, jadi cuma masih ada 1 tahun kemudian gimana kita membuktikan kepada orang-orang bahwa kita terpilih dengan kita sesuai nggak sih dengan kita layak atau enggak, kayak gitu sih. Jadi jalanin sama teman-teman. Kebetulan juga di Kabupaten Kuburaya sendiri kan juga dinasnya sering melibatkan kita juga untuk kegiatan-kegiatan kayak launching destinasi wisata ataupun kegiatan sosial lainnya. Kalau untuk program sendiri Mel dari Amel sama siapa pasangannya? Sama Maliki. Nah waktu itu apa? Jadi waktu sama Maliki sama angkatan 2019 juga sih, kita kadang kalau weekend itu jalan-jalan ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kuburaya. Yang terdekat sih yang kayak di daerah Rasau, ada Rajati Flower Garden, kemudian Danau Koce, kemudian sempat juga ke mangrove Sungai Kupa di Sungai Kakap. Itu loh Flower Garden. Rajati Flower Garden. Yang ini. Yang taman bunga. Matahari. Iya yang banyak mataharinya. Itu di mana sih? Di Rasau. Rasau masuk ke jalan Rasau Jaya 3 pas di tepi jalan. Itu setiap hari bunganya ada terus kan? Kalau pagi bunganya mekar-mekar sih. Oke. Terus satu lagi Danau Hoce itu di Kuala 2.
nggak jauh dari pabrik alas tuh. Oke, dan itu danau alami atau buatan? Itu katanya sih itu tuh danau tuh bekas kerukan tambang, jadi tampungan air kayak gitu sih. Cuman airnya jernih, kayak segar sih lihat ke sana. Abang pengen deh ke sana. Itu apa? Airnya jernih dalam nggak? Enggak, cuman sampai betis sih. Oh, walaupun tengah itu luas? Luas banget sih. Walaupun ke tengah juga sampai betis. Cuman kalau kita pijak bawahnya kan lumpur ya, jadi pasti lumpurnya naik. Cuman nggak dalam sih. Nah, di danau itu Mel, sedikit mungkin promosi buat teman-teman ya. Ada apa aja sih? Ada ini, bisa canoeing. Di sana juga ada kayak gazebo buat santai, ada warung makan. Ada jet ski juga sih, seru sih. Sepeda air, sampan-sampanan kayak gitu sih. Sampan bebek. Pokoknya mainan-mainan yang wahana air. Bang Bro, boleh deh ke sana. Buat hiburan weekend, ya ada jet ski. Tapi masuk sana menggunakan tarif memang? Cuman bayar parkir aja sih, motor 5.000. Oke, tapi kalau menggunakan wahana itu ada tarifnya. Ada tarif tersendiri. Oke. Nah, Mel sekarang kan menjabat diamanahkan sebagai Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Barat 2019. Itu gimana ceritanya, Mel? Jadi kalau di Kabupaten Kuburaya kemarin itu kan memang ada mengirim delegasinya untuk yang di tingkat provinsi. Kayak gitu. Jadi kemarin dikirim 3 pasang, itu juara 1, 2, 3 dikirim ke ajang provinsi. Jadi di situ kompetisinya juga kan terpilih di Kabupaten Kuburaya bulan Maret. Kemudian yang provinsinya kemarin bulan Agustus. Cuman untuk prepare-nya sendiri itu kan Amel mahasiswa semester akhir kemarin. Jadi sambil kebut-kebutan juga. Jadi kemarin pas persiapan di provinsi itu sambil nyusun tugas akhir juga. Itu harus wajibkah Amel mengikuti kompetisi selanjutnya atau bisa digantikan yang lain? Itu memang udah kontraknya sih kalau di Kabupaten Kuburaya. Berarti yang juara 1 mesti ikut itu. Juara 1, 2, 3 udah harus ke sana. Waktu itu kemarin saingan itu berarti dari kabupaten kota lain. Nah, minder lagi nggak waktu itu? Ya pasti, apalagi lihat saingannya tinggi-tinggi, cantik-cantik ya kayak dari Singkawang, Ketapang, itu kan banyak ya. Jadi merasa enggak sih, bukan merasa down sih, cuma kayak bisa nggak ya, kayak karena tantangannya tuh berat, soalnya Kabupaten Kuburaya itu kan berturut-turut tuh sering menang di provinsi. Oh iya juga beban berarti Mel ya. Beban juga, jadi kayak bisa nggak ya neruskan tongkat estafet dari Kabupaten Kuburaya kayak gitu. Iya. Siapa sih alumni yang itu sebelumnya? Sebelumnya Kak Cecil. Kak Wilda juga itu ya? Kak Wilda juga dari Kabupaten Kuburaya juga. Ke nasionalnya dia yang sebelum Putri Indonesia. Pernah ikut ini juga dari Eljon? Oke. Kayak gitu. Sehingga memang bahwasanya amanah ya, beban juga buat Amel, alumni bisa, seharusnya mesti bisa. Iya, kayak gitu. Iya. Nah, pada saat itu diumumkan pada bulan Amel buat ikut kompetisi nasional nih. Itu bulan Agustus ya? Agustus juga buat ke nasionalnya. Langsung? Jadi kayak di awal Agustus itu kan, jadi sekitar jedanya tuh cuma sekitar belasan hari, hampir 2 minggu lebih gitu buat langsung ke nasional. Jadi lumayan kejar-kejaran juga persiapannya. Nah, yang tugas Amel sebagai seorang mahasiswi gimana? Itu kayak ngerasa bangga bisa menyelesaikan sidang. Soalnya pas sidang itu juga pas masih prepare juga kan. Itu kan September. Sidang kapan? Sidang itu Agustus juga. Padat ya Mel. Iya, padat benar-benar. Jadi Amel juga kebetulan kemarin lagi magang 6 bulan. Ya ampun. Di BUMN. Soalnya Amel tuh ikut program magang yang PMMB, program magang bersertifikat dari kementerian tuh. Jadi pas masih magang juga, terus sambil nyusun tugas akhir juga, terus sambil prepare lomba juga. Tapi dari pihak magang pada saat Amel mengikuti kompetisi ini diizinkan kan? Kalau pas hari H, memang hari H-nya sih ada suratnya kan, jadi otomatis diizinkan. Cuman kalau hari-hari biasa ya pasti masuk seperti biasa. Oke. Akhirnya Amel terpilih nih menjadi pemenang untuk ke nasional. Nah, pada saat itu berapa hari? 2 minggu? Sekitar 2 minggu? Sekitar 2 minggu lebih gitu sih. Nah, apa yang Amel persiapkan buat ke nasional pada saat itu? Karena kompetisi kan makin besar ya. Nah, dari pakaian segala macamnya tuh kan banyak yang belum diurus. Cuman Amel tuh kemarin kan karena kejar-kejaran sama tugas akhir, jadi tuh ada 2 fokus nih di sini kan. Di satu sisi mau fokus ke nasional, di satu sisi juga mau fokus ke pendidikan. Nah pastinya Amel ngutamain yang pendidikan dulu. Jadi seminggu setelah ikut diumumkan sebagai pemenang yang di provinsi, itu Amel fokus mau menyelesaikan tugas akhir dulu. Jadi ngejar jadwal sidang. Jadi seminggu itu benar-benar ke situ. Cuman sambilan
kayak sambilan misalnya bahkan sambil magang tuh Bang, misalnya sambil disuruh input data itu tuh Amel sambil putar YouTube kayak nonton berita-berita tentang Kalbar gitu sambil pakai headset. Yang lain dengar lagu kan pakai headset, Amel dengar berita gitu. Jadi sambil jadi terus kalau malamnya juga kadang curi-curi waktu buat belajar kayak gitu sih. Luar biasa. Bahasanya perjuangan Amel ya ketika tidak menang akhirnya sekarang malam jadi ikut nasional. Iya. Sempat kebayang nggak Mel mimpi bahwasanya kayak nggak nyangka buat ke nasional kayak gitu? Iya sempat kayak ini benar-benar nggak sih kayak gitu sih, kayak kok bisa sampai sini, tapi mikir lagi memang benar-benar ada bayaran setelah kita melakukan sesuatu yang pengorbanan, benar-benar perjuangan luar biasa. Cerita dong Mel, pengalaman Amel ketika di nasional kan berbeda nih dengan kompetisi-kompetisi yang di lokal kayak gitu. Boleh silakan cerita. Pas di nasional itu lumayan berat sih, lumayan persiapan mentalnya yang kurang sih. Soalnya ngelihat dari saingan-saingan lain tuh kan dari berbagai daerah, pastinya dengan bahasanya juga beda. Terus juga mereka rata-rata juga udah banyak beberapa yang udah punya pengalaman di ajang nasional juga. Terus juga ada yang memang udah di-prepare setahun sebelumnya segala macam. Jadi sempat itu sih kayak ngerasa insecure gitu sih, kayak merasa butiran debu loh. Udah kayak mulai nyerah duluan gitu ya. Kayak kurang yakinnya tuh udah muncul dari awal datang tuh. Soalnya pas awal datang juga sempat pesawatnya tuh delay. Jadi terlambat masuk di sesi pertama gitu. Oh, jadi begitu Amel hari itu berangkat, hari itu juga sudah mulai. Jadi begitu pas sampai tuh langsung bakat kayak gitu. Jadi pas sampai karena sesi bakatnya udah habis, jadi Amel penilaian bakat tuh di sela-sela yang ada waktu kosongnya kayak gitu. Oh. Wow, langsung bakat ya? Begitu sampai langsung bakat. Jadi Amel nampilin bakatnya pada saat ini kemarin sela-sela saat photoshoot make up. Jadi pas Amel udah saya photoshoot, udah saya make up, barulah siapa yang belum bakat. Ini ya. Berapa orang kemarin Mel? Sekitar 6-5 orang itu sih. Lama ya. Amel waktu itu menampilkan bakat apa? Nari Dayak sih. Nari, tetap membawa tarian khas Kalbar. Benar-benar. Nah, setelah photoshoot, sisi berikutnya apa lagi Mel? Dia ada presentasi juga. Yang mempresentasikan? Tentang ini, Kalimantan Barat sih, tentang Taman Nasional Betung Kerihun sama Danau Sentarum. Wow. Dan pada saat Amel mempresentasikan, respon dari teman-teman kan di luar daerah nih, nonton juga nih, gimana waktu itu? Kayak, ini sih, lihat kan tampilan slide-nya tuh kan ada hutan-hutan, itu kan kayak, ini ada di Kalbar beneran ya. Kalbar tuh rupanya banyak kekayaan alamnya, bahkan belum terjamah kan. Iya. Maka dari itu branding Kalbar itu rimba dan budaya. Oh, rimba dan budaya. Saya awam baru tahu nih. Kemudian setelah itu berapa hari kemarin main karantina kalau di nasional? Karantina sekitar semingguan sih. Main lama ya. Dan itu nginep ya berarti ya? Nginep. Nah, padatnya enggak tuh? Lebih padat gimana dari yang kontrak? Enggak padat benar sih Bang, dia cuma lama kayak misalnya ada sesi photoshoot, terus sesi nampil fashion show, yang buat lama tuh kayak gantian make upnya, soalnya make upnya kan dari tim MUA dari sana tuh. Nah jadi kayak misalnya yang udah saya make up, gantian. Jadi kalau misalnya udah saya make up duluan, nunggu yang lain, soalnya kan acaranya pasti bareng-bareng kayak gitu. Jadi enggak terlalu padat sih, cuman lumayan capek, soalnya kan nunggu make up juga duduk, harus itu on terus. Berapa orang kemarin peserta dari 34 provinsi kah? Enggak, 26 atau 27 gitu sih, karena enggak semua provinsi ngirim sih. Oke. Pada saat Amel ketika melihat teman-teman yang berbeda daerah, berbeda kultur, pastinya kan apa yang pernah excited banget pada saat itu? Excited kayak nyoba pastinya kan kita cari relasi juga ya di samping kompetisi. Jadi kenalan masing-masing kayak gitu kan. Jadi ya seru sih, ada serunya juga. Jadi kalau misalnya mau pergi ke sini kan ada teman. Iya benar. Gitu. Ada relasi banyak malah ya. Roommate-nya kemarin sama siapa? Kemarin nama roommate-nya tuh dari yang P3N. Soalnya kemarin kan digabung PPI P3N. Nah, jadi kebetulan karena ganjil sih pesertanya kan. Jadi Amel gabung sama roommate-nya dari P3N tuh dari Jambi. Satu kamar 2 orang? Satu kamar 2 orang. Dari Jambi? Dari Jambi. Tapi cewek kan? Cewek. Jadi ada cerita menarik gak pada saat di roommate? Ini Amel kan ngomong bahasa Melayu, dia nggak ngerti. Lo bukannya Jambi Melayu juga? Dia nggak ngerti beda. Terus dia ngomong Jambi juga Amel nggak ngerti.
Jadi pas udah cerita-cerita, dia nanya lagi, Kak, ini apa maksudnya? Jadi gini ya, kayak jadi kurang connect di bahasa sih. Siapa namanya Mel? Fadila namanya. Fadila. Halo Fadila, mungkin nonton ya Fadila ya. Tapi sekarang masih kontakan? Masih. Kita kan sering follow-followan juga di Harus dong, Instagram. Karena kalau misalkan Amel ke Jambi, jadi bisa langsung dan calling sebaliknya kan. juga ya. Amel, sedikit dong cerita mengenai pada saat Amel malam grand final di nasional nih, kan berbeda nih ya. Kemarin nasionalnya di mana? Di Jakarta sih, di TVRI. TVRI? Di studio TVRI. Iya, live langsung. Wow. Nah, apa perasaan saat itu? Perasaannya kayak di rumah mama nonton kayak gitu kan. Iya. Jadi kayak bangga sih kemarin. Juga kemarin kan sempat ditonton juga sama dosen yang pembina UKM kemarin, Pak Nurdin tuh juga datang. Oh, Pak Nurdin. Pak Nurdin kenal saya, insya Allah. Iya, itu. Jadi dia sempat datang nonton kan. Jadi ngerasa kayak, ya ampun, kayak udah sampai sini aja udah bangganya luar biasa sih membawa nama Kalimantan Barat. Gitu. Panggung besar, Mel. Panggungnya lumayan besar sih. Itu pertama kali di ajang nasional. Pada saat itu tim-tim dari Kalimantan Barat siapa aja Mel orang? Kemarin Bang Muklis sih, Bang Muklis sama Afifah sama teman-temannya sih. Oh juga. Juga. Soalnya kan kemarin juga lombanya sama Robian sama Gini juga. Iya. Maaf, teman-teman dari Kalbar juga tetap support Mel ya. Tetap support. Nah, di itu kan ada dua sisi. Kata Mel ceritakan bahwa ada lomba lain lagi. Itu gimana ceritanya Mel? Jadi kan untuk pertama kalinya tahun kemarin itu Eljon tuh kan ada dua ajang tuh, Putra Putri Pariwisata Nusantara sama Putri Pariwisata Indonesia yang ambil itu. Jadi di segmen pertama itu PPI dulu, Putri Pariwisata Indonesia, baru segmen keduanya lanjut di P3N itu. Itu di siaran langsung dua-duanya juga? Sama, dua-duanya langsung di siaran langsung. Pada saat malam itu Amel mendapatkan prestasi. Belum rezekinya sih di situ. Tapi masuk berapa besar waktu? Belum juga rezekinya sih. Tapi sudah memberikan terbaik Mel ya. Karena juga Amel mikirnya juga ini sama kayak kejadian yang ikut ajang sebelumnya, preparation yang kurang. Karena memang terbukti dengan preparation antara matang dengan nggak matang hasilnya pasti akan beda. Iya. Bahwasanya memang ketika melakukan sesuatu, prepare itu yang paling penting. Waktu prepare-nya paling penting. Dan mungkin juga untuk PR di provinsi yang pemenang selanjutnya sih, agar mungkin jeda antara ke nasional sama pemilihan yang di sini juga mungkin harusnya agak sekitar 2 bulanan, sebulanan gitu sih, biar peserta yang mau kompetisi ini lebih siap kayak gitu. Pada saat itu Mel, apa yang membuat Amel lemah di bagian mana pada saat itu, ngerasa saya tidak bisa ini nih seperti itu? Dari ini sih kayak karena kejar-kejaran, jadi tuh kayak di mana kita mau belajar materi, mau latihan bakat, terus juga mau siapin baju, kan ada national costume, evening gown apa segala macam tuh kan. Nah, jadi kayak beban tuh lebih fokusnya tuh kemarin tuh ke nyari-nyari baju. Sedangkan ternyata tuh yang perlu disiapkan benar-benar tuh mental gitu. Jadi tuh kayak hilang fokusnya tuh, nggak fokus mau nyiapin apa kayak gitu. National costume Amel pakai rancangan siapa? Rancangan dari Mas Eko. Oh, Mas Eko. Baju apa kemarin? Baju Dara Juanti temanya. Iya, keren. Nanti kita akan tampilin ya teman-teman pada saat Amel memakai baju national costume ya. Mungkin bisa di sini nanti ya kita akan tampilkan pastinya, karena teman-teman beberapa teman kan penasaran nih national costume itu apa sih sebenarnya. Sedikit dong Mel cerita national costume itu sebenarnya apa Mel? National costume sih istilahnya sih kayak baju adat sih. Nah, cuman dimodifikasi dengan membawa ciri khas daerahnya masing-masing. Soalnya tiap provinsi kan pasti punya ciri khasnya sendiri kan. Jadi provinsi lain juga banyak aneka ragam national costume. Dan memang semua peserta kudu pakai ini harus national costume. Itu di segmen pertama pakai national costume, baru di keduanya baru ganti evening gown. Yang juara national costume siapa dari provinsi mana? Agak lupa sih, dari Riau. Itu bajunya kayak gimana? Bajunya kayak Ratu Lebah gitu sih, jadi gaun cuman bawahnya tuh ada kayak kembang-kembang, terus ada bunga-bunga, kayak unik sih pokoknya. Memang worth it, memang unik. Soalnya yang dinilai national costume juga bukan lihat seberapa besarnya sih, cuman dilihat juga gimana pengemasan baju itu, ribet atau enggak ribet. Mel, sedikit dong Mel, sebelum kita menutupi berbincang hari ini, tips buat teman-teman nih, mungkin pemuda-pemuda juga atau junior Amel atau lettingan Amel atau yang masih cukup umur untuk mengikuti kompetisi duta-duta seperti ini atau pageant seperti ini.
Intinya sih jangan pernah menyerah sih. Ya, soalnya kan kegagalan-kegagalan yang terjadi sebelumnya itu pasti ada buah manisnya di ujung. Nah, jadi tetap aja belajar, improve diri. Kayak setiap kegagalan kan pasti ada yang kurang dari diri kita. Nah, dari situlah kita mulai cari, oh kurangnya di sini, kurangnya di sini. Kayak Amel kurang di nasional kemarin. Nah, itu kan jadi pembelajaran tersendiri ya. Misalnya nanti ada rezeki buat ke nasional lainnya, pasti kan akan ada pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, karena guru yang terbaik itu memang pengalaman. Betul. Tapi yang penting teman-teman berani coba ya, men. Harus coba aja dulu, coba belajar atau mungkin punya mentor kayak Amel kan. Boleh, hubungi aja. Nah, sharing-sharing seperti itu kan boleh. Apalagi Amel pengalamannya sudah banyak nih seperti itu. Amel, insya Allah ke depan bagaimana, men, harapan ke depan? Tapi mau lanjut S1? Iya, kemarin D3 sih, ya? Kemarin kan D3 di Polmed. Insya Allah sih tahun depan kalau nggak ada halangan mau lanjut S1. Semoga pandemi ini berakhir ya, Mel ya. Amin. Harapan ke depan, Mel, setelah ini atau Amel pengen mengikuti tetap goalsnya Amel ini sebenarnya apa sih? Goalsnya mau gapai cita-cita jadi dosen sih. Oke, dosen. Maksudnya setelah ini Amel pengen lanjut lagi ke kayak ke ajang Belum ada kepikiran sih, tapi kalau ada jalannya kenapa enggak sih? Iya, memang pengalaman Amel juga udah banyak ya. Oke, Mel, sedikit Mel, sedikit terus. Tapi enggak apa-apa, mungkin kasih teman-teman semangat yang lagi menjalankan ibadah puasa dan berada di fase-fase pandemi seperti ini. Silakan, Mel. Kasih semangat, pesan-pesan. Pesan-pesannya pastinya di wabah pandemi ini kan nggak bisa kemana-mana, tapi teman-teman tetap punya smartphone, punya koneksi internet. Nah, di mana itu bisa menggali ilmu lebih banyak apa yang teman-teman tahu. Misalnya teman-teman tertarik di dunia kepariwisataan, teman-teman bisa searching di YouTube. Kan sekarang banyak juga. Nah, yang pastinya teman-teman juga harus nonton channel Inspirasi Indonesia. Pastinya di sini banyak inspirasi yang teman-teman butuhkan. Nah, terima kasih Amel sudah datang di channel Inspirasi Indonesia. Semoga memberi manfaat pada banyak orang, banyak teman, dapat gambaran nih, oh ya ternyata jadi Putri ini seperti ini ya, kayak gitu. Nanti setelah Putri seperti apa? Karena kan kita juga punya generasi-generasi berikutnya, Mel ya. Dan tiap tahun itu kan pasti ada pemilihan pasti ada ya, oke. Nah teman-teman semua mungkin bisa sharing-sharing nanti Amel ya. Iya boleh. Nanti kita cantumin kontak Amel di bawah, silakan. Karena Amel juga membuka, apalagi maksudnya belajar selama pandemi ini juga nggak masalah, Mel kan mengisi ruang kosongnya. Oke, baik teman-teman semua, jangan lupa tonton terus di channel Inspirasi Indonesia menginspirasi dengan karya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semuanya. Dan kita tidak pernah lupa, Mel, mengingatkan teman-teman yang lagi berpuasa pada saat pandemi ini selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Pakai masker jangan lupa juga. Mestinya pakai masker kan? Pakai dong. Nah, harus pakai masker dong. Baik semuanya, terima kasih banyak. Saya Arul Maulana dan saya Dian Amel Gidanti, Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Barat 2019. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Halo teman-teman semua, saya Dian Amel Gidanti, Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Barat 2019. Nah, buat teman-teman yang sedang di rumah aja, jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel ini. Inspirasi Indonesia menginspirasi dengan karya. Tentunya di channel ini akan banyak inspirasi yang teman-teman dapatkan.